Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Arba'un min suwaril Quran, surah Ghafir. Surah yang ke-40 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim adalah surah yang bernama Ghafir. Ini surah Makkiyatun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 85 ayat. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Diturunkan Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, dan Allah Maha mengetahui. Ghafiriz zambi wa qabilit taubi, di mana Allah Subhanahu wa taala lah yang mengampuni dosa dan Allah Maha menerima taubat. Syadidil iqab, yang bersangat dan hebat azabnya, yang punya keluasan dan kekayaan. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Ayat pertama di dalam surah ini adalah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, Hamim. Nah, sebahagian para ulama tafsir berpendapat Hamim itu artinya adalah Hummul Amru, telah diputuskan segala macam perkara, baik yang akan terjadi sekarang, baik yang akan terjadi sebelumnya, maupun yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka semuanya itu tidak akan terlepas daripada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sab'un suwarin fil Qur'anil Karim tubda'u bihamim. Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang dimulai dengan Hamim, seperti surah Al-Ghafir, surah Al-Fusilat, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jasiyah, surah Asy-Syura, dan juga surah Al-Ahqaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hawamim sab'un wa abwabu jahannam sab'un, taji'u kullun minha taqifu ala bab bihadhihi al-abwab, taqulu Allahumma la tadkhil min hadzal bab man kana yu'minu yaqra'uni. Begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Hamim itu ada 7 di dalam Al-Quran, dan pintu-pintu neraka Jahannam itu juga ada 7. Maka datanglah tiap-tiap satu surah daripada Hamim tadi, dia berhenti di atas pintu-pintu neraka itu. Maka Hamim pun berkata, Allahumma la tudkhil min hadzal bab, ya Allah, jangan engkau masukkan dari ini pintu orang-orang yang beriman kepadamu, ya Allah. Dan ketika di dalam dunia dia selalu membacaku. Jadi artinya surah-surah Al-Quran yang dimulai dengan Hamim itu bermanfaat dan berfaedah untuk menghalangi kita jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka Jahannam. Karena tiap-tiap surah Hamim itu akan datang dan berjaga di setiap pintu-pintu neraka Jahannam itu, hendak menolong orang-orang yang selalu membacanya ketika berada di dalam dunia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim ilaihi al-masir wa ayatul kursi hina yusbih hufiza bihi ma hatta yumsi, wa man qara'ahu ma hiya yumsi hufiza bihi ma hatta yusbih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahawa siapa yang membaca Hamim sampai ayat yang ketiga, kemudian dia tambahkan dengan membaca ayatul kursi di waktu pagi, maka dia akan terpelihara daripada bala sampai petangnya. Dan siapa yang membaca Hamim sampai ayat yang ketiga tadi ditambah dengan membaca ayatul kursi pada waktu petang, maka dia akan dipelihara daripada segala macam bala bencana sampai di waktu pagi. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Ghafiriz zambi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha mengampuni dosa, ayyabilat taubah, walaupun tanpa adanya taubat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ampunannya kepada siapa jua pun, kepada siapapun yang Allah kehendaki, walaupun tidak sempat dia bertaubat kepada Allah. Contohnya ada dosa-dosa tertentu yang langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu juga kita belajar bersama, ada berbagai macam sebab sehingga dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini tidak meminta ampun kepada Allah, walaupun kita tidak bertaubat. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang bersifat dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, maka hendaklah kita segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi yawmin mi'ata marrah khuttat khatayahu wa in kanat mithla zababil bahr. Siapa-siapa yang berkata, ujar Nabi, subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka digugurkan dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan di seluruh dunia ini. Nah, ini kita tidak meminta ampun kepada Allah, kita tidak bertaubat kepada Allah, cuman kita sering mengamalkan dan membaca subhanallah wa bihamdi. Maka berkat ucapan perkataan kita itu, Allah ampuni dosa-dosa kecil kita yang ada pada diri kita. Dan ada juga lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia ampunannya tanpa kita membaca, tanpa kita meminta ampun, tanpa kita bertaubat kepada Allah, maka diampuni Allah dosa kita. Semata-mata apa? Semata-mata karena kita berada di
tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mulia. Contohnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nafsih min sab'an fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin aw musyahin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa makhluknya pada malam nifsu Sya'ban. Allah memantau, memperhatikan seluruh hamba-hambanya, maka Allah ampuni seluruhnya itu. Walaupun kita di malam itu sedang tidur, walaupun kita di malam itu sedang bekerja, walaupun di malam itu kita sedang beramal salat, salawat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, maka semuanya akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Illa lil musyrikin aw musahin, kecuali bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang saling bertengkar atau saling berbantah-bantahan. Dan kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dengan sebab kita membaca sesuatu di tempat-tempat atau di waktu-waktu tertentu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha ya'ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'da salatil asr yaumil jum'ah 80 marrah ghufirat lahu junubuh 80 sana. Siapa yang mengata ujar Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, sesudah sembahyang salat asar pada hari Jumaat, maka akan diampuni Allah dosa-dosa yang selama 80 tahun. Maka demikianlah Allah yang Maha Pengampun bagi dosa-dosa hambanya. Dan kemudian sambungan itu ayat adalah waqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim muqabilit taubi, dan Allah Maha menerima taubat. Artinya apa? Ada dosa-dosa manusia yang tidak bisa langsung diampuni oleh Allah, melainkan caranya dengan bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian, akan Allah terima taubatnya, akan Allah ampuni dosanya. Nah, ini termasuk dosa-dosa yang besar, dosa yang ada sangkut pautnya kepada makhluk Allah. Itu tidak bisa terampuni kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya macam dosa berbuat zalim kepada sama makhluk Allah. Nah, ini tidak bisa diampuni dengan kita banyak bersalawat, dengan kita banyak istighfar di malam-malam istimewa. Tidak, hanya bisa terhapus dengan kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan meminta ampun dan maaf kepada orang yang kita zalimi. Demikianlah insyaallah di lain kesempatan kita akan melanjutkan kembali pembahasan ini yang berkenaan dengan syarat-syarat taubat. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang takwa, beruntung dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi nabiyyina wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة والاستقامة. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا حباب يا رزاق يا وجيد يا صمد يا فعل لما يريد يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأعزنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم والحديث صراط الله والصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.